Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali dalam program Beriman, Bertumbuh dalam Firman. Nah, firman Tuhan hari ini terambil dari Ibrani pasal 11 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tema firman Tuhan dari bagian firman Tuhan ini adalah iman Henokh. Nah, saudara, Alkitab memang tidak mencatat secara detail atau secara lengkap kehidupan dari Henokh ini. Meskipun Alkitab mencatat singkat saja kehidupan dari Henokh ini, tetapi Alkitab memberikan catatan bahwa Henokh ini adalah seorang yang beriman kepada Tuhan. Nah, apa yang kita bisa ambil? Pelajaran penting apa yang kita bisa dapatkan dari iman Henokh ini? Yang pertama, saudara, iman Henokh kepada Tuhan ini telah membawa dia ke surga tanpa harus mengalami kematian jasmani. Ya, di situ dicatat karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Jadi imannya kepada Tuhan telah membawa dia ke sorga. Imannya kepada Tuhan tidak membuat dia mengalami kematian jasmani, tetapi karena perkenanan Tuhan, Tuhan mengangkatnya langsung ke sorga. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di dalam bagian ini kita belajar bahwa hanya iman kepada Allah sajalah yang membawa kita bisa berjumpa dengan Allah. Ya, hanya iman yang bisa membawa kita bertemu dengan Allah. Hanya iman yang bisa membawa kita berjumpa dengan Allah, bukan kekayaan kita, bukan uang kita, bukan harta kita, bukan kedudukan kita, bukan jabatan kita, bukan popularitas kita, atau apapun yang ada di dunia ini, atau apapun yang kita punya. Bukan, saudara. Hanya iman. Ya, iman yang bisa membawa kita berjumpa dengan Allah. Nah, secara lebih spesifik lagi, saudara, iman yang bisa membawa kita berjumpa kepada Allah, ini hanya bisa kita dapatkan dalam iman kepada Yesus Kristus. Iman kepada Yesus Kristus membawa kita berjumpa dengan Allah. Tanpa beriman kepada Kristus, mustahil semua manusia bisa berjumpa dengan Allah, karena Yesus Kristus adalah jalan untuk kita bisa berjumpa dengan Allah. Bukan hanya sekedar kita berjumpa dengan Allah, tetapi juga kita bisa memiliki persekutuan kekal dengan Allah. Saudara, Allah berkenan untuk dijumpai oleh manusia hanya melalui satu pribadi, itulah Yesus Kristus. Allah membuka pintu kepada kita, kepada manusia untuk bisa berjumpa dengan Dia, untuk bisa bersekutu dengan Dia secara kekal selama-lamanya, hanya melalui satu cara, hanya melalui satu jalan, hanya melalui satu pintu, itulah iman kepada Yesus Kristus. Tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain yang Allah nyatakan untuk mengundang manusia berjumpa dan tinggal bersama dengan Dia selama-lamanya selain hanya melalui satu pribadi, itulah Tuhan Yesus Kristus. Nah, oleh sebab itu, saudara, bersyukur ketika kita boleh percaya dan beriman kepada Yesus. Yesus pernah berkata, barang siapa melihat aku, dia telah melihat Bapa. Barang siapa percaya kepadaku, dia memperoleh persekutuan kekal dengan Bapa. Inilah iman yang membuat kita bisa berjumpa dengan Allah, tinggal dalam persekutuan dengan Allah selama-lamanya hanya melalui percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, ya, tidak ada nama lain,
Tidak ada jalan lain yang membuat manusia bisa berjumpa dengan Allah, bisa tinggal dengan Allah dalam persekutuan kekal di sorga, selain hanya di dalam dan melalui iman kepada Yesus Kristus. Percayalah kepada Yesus Kristus, maka saudara dan saya akan bisa berjumpa dengan Allah, bahkan tinggal dalam persekutuan kekal bersama dengan Allah di dalam kerajaannya di sorga. Pelajaran kedua yang kita bisa ambil dari iman Henokh ini adalah iman diwujudkan dengan hidup bergaul dengan Allah. Dengan hidup yang berkenan kepada Allah. Saudara, di dalam Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai dengan 24. Di situ dijelaskan, diceritakan bahwa Henokh selama hidupnya itu bergaul dengan Allah. Ya. Bahkan penulis surat Ibrani juga mencatat bahwa Henokh ini hidupnya berkenan kepada Allah. Ya. Nah, di sini kita bisa belajar, saudara, bahwa iman itu bukan hanya sekedar kata-kata. Iman itu bukan hanya sekedar pengakuan semata, tetapi juga nyata di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, dan juga di dalam setiap tindak tanduk kita, di dalam setiap perbuatan kita, di dalam setiap sikap dan tindakan kita. Ya. Yakobus pernah menekankan hal ini, saudara, bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Iman tanpa perbuatan itu tidak ada gunanya. Ya, Yakobus 2 ayatnya yang ke-17. Iman tanpa perbuatan, kata Yakobus, nggak ada bedanya dengan iman setan. Ya, Yakobus menulis dalam Yakobus 2 ayat 19 sampai 20, dia berkata begini, saudara, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Ya. Iman, percaya Allah itu esa, Allah itu ada, setan pun juga percaya, saudara. Ya. Tetapi yang membedakan, ya, Yakobus menulis demikian, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Setan memang percaya kepada Allah, tetapi setan tidak mau tunduk kepada Allah. Nah, yang membedakan iman kita dengan iman setan adalah kita bukan hanya percaya kepada Allah, tetapi juga kita hidup bergaul dengan Allah. Kita hidup berkenan kepada Allah. Kita hidup berdasarkan tuntunan dan pimpinan yang daripada Tuhan. Nah, oleh sebab itu, saudara, mari kita bukan hanya sekedar beriman dengan kata-kata saja. Bukan sekedar pengakuan saja. Tetapi mari kita nyatakan iman kita juga melalui sikap kita. Melalui perilaku dan tindakan kita. Kalau kita seorang yang beriman dan percaya kepada Kristus, mari tunjukkan seperti apa orang yang beriman kepada Kristus itu melalui perbuatan, sikap, perilaku, dan tindakan kita. Jangan sampai saudara kita mengaku beriman kepada Tuhan, tetapi justru perilaku kita, sikap kita, perbuatan kita, tindakan kita justru bertentangan. Atau malah tidak selaras dengan apa yang menjadi kata-kata dan pengakuan kita. Jangan sampai ya kita berkata, kita mengaku bahwa saya beriman kepada Yesus, tetapi sikap, tindakan, perbuatan, dan perilaku kita justru menyangkali ya apa yang kita akui. Justru menyangkali Kristus dalam kehidupan kita. Ciri atau tanda orang yang beriman adalah melakukan seluruh kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya. Nah, inilah dua pelajaran penting yang kita bisa lihat dari iman Henokh. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya dan shalom.